Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dan secara khusus pada hari ini saya mendapatkan satu kesempatan dan kehormatan bisa melayani Bapak Ibu dalam menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini, yang telah memberikan kepercayaan bagi saya dalam melayani ibadah raya Minggu dalam momentum yang sangat teristimewa dalam pencurahan Roh Kudus yang sungguh luar biasa. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, seperti pepatah ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tentunya sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai insan manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, saya Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Untuk itu saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Palmer Octavianus Silalahi, STH, SH, MTH. Mengapa saya ingin sampaikan demikian? Karena untuk meraih gelar itu saya harus berjuang mati-matian. Saya harus mengikuti berbagai macam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Saudara, saya punya satu istri, namanya Dina Octaviana Simanjuntak. Dan puji Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada saya dua orang putra yang sangat ganteng-ganteng dan terbaik. Yang pertama nama anak saya Yedidia Dipal Sidabariba. Dan yang kedua anak saya bernama Salomo King Sidabariba. Bapak Ibu serta jemaat GPPS El Bethel yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, menarik sekali ketika saya mulai menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Sejak di dalam pertobatan saya tahun 2012, yang awal mulanya saya hidup di jauh daripada Tuhan. Saya hidup di dalam kehancuran. Dan ketika tahun 2012 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Di tempat yang paling terendah, yang paling hina, Tuhan mengangkat dan memulihkan kehidupan saya. Sampai pada akhirnya saya tertarik untuk menjadi hamba Tuhan. Dan sampai saat ini akhirnya Tuhan terus tambah-tambahkan kepercayaan dalam kehidupan saya. Dan saya menjadi seorang gembala Tuhan yang dipercayakan untuk melayani Tuhan di salah satu gereja lokal GPPS Pemulihan yang ada di Manokwari, Papua Barat. Saudara, tidak cukup saja menjadi hamba Tuhan. Saya juga dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang pendidik. Dengan kata lain saya seorang pengajar. Dalam bahasa gaulnya mungkin seorang dosen yang Tuhan percaya untuk mengajar di salah satu kampus swasta yang ada di Manokwari. Jadi selain saya seorang hamba Tuhan dan seorang gembala, saya juga adalah seorang dosen yang mengajar. Dan Tuhan juga masih kurang. Dan Tuhan terus tambah-tambahkan kepercayaan demi kepercayaan dalam kehidupan saya. Dan saya juga berprofesi sebagai seorang legal hukum di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan. Jadi itulah perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Soal banyak yang siap dan rindu untuk dilawat Tuhan. Saudara katakan haleluya. Bisem haab we haben we reha kodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, hari ini saya rindu sekali untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 8. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dengan sebuah tema yang saya akan angkat adalah diutus menjadi saksi Kristus. Sama-sama katakan diutus menjadi saksi Kristus. Dan
Jadi saudara tidak cukup menjadi jemaat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak cukup menjadi seorang jemaat Tuhan yang berdoa, berpuasa setiap hari kepada Tuhan. Tetapi juga harus menjadi seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Karena ini hanya satu ayat, saya rindu kita membaca secara bersama-sama dengan suara yang lantang pada hitungan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Enarke untuk logos, kai logos untuk paratoteo, kai theos untuk logos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita baru saja merayakan yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Benar atau betul, saudara? Benar ya? Kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu janji yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid, yaitu bagaimana Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid sebelum mereka diutus menjadi saksi Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan baik di dalam menantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan satu perintah atau instruksi kepada murid-murid dan seluruh orang percaya agar kiranya mereka harus sabar dalam menantikan pencurahan Roh Kudus sebelum mereka diutus menjadi saksi Kristus. Mungkin sebagian orang yang ada di tempat ini tahu apa instruksi atau perintah yang Tuhan sampaikan. Atau mungkin juga ada sebagian orang yang belum tahu apa instruksi perintah yang Tuhan sampaikan pada saat itu. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14a. Ini merupakan satu perintah dan instruksi yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan beberapa orang percaya. Dikatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara perhatikan baik-baik. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada satu penekanan yang dimana Allah perintahkan kepada murid-murid dan orang-orang percaya pada saat itu sebelum mereka diutus menjadi saksi Kristus. Yaitu mereka harus sehati berdoa bersama-sama. Saudara, kata sehati ini merupakan satu simfoni. Ibaratnya alunan musik yang menghasilkan suara yang indah. Dan ketika suara yang indah, alunan musik yang menghasilkan suara yang indah itu dikumandangkan, maka ada satu mukjizat kuasa yang terjadi yang turun atas kehidupan orang percaya pada saat itu dalam menantikan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita hendak ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang agung dan mulia, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menciptakan yang namanya kesehatian. Ketika kita menciptakan suatu kesehatian di sama pelayan-pelayan Tuhan, sama hamba-hamba Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan spirit yang berasal daripada surga itu senantiasa memenuhi hati dan pikiran saudara. Dengan spirit kuasa itulah, maka saudara akan memiliki satu pelayanan yang berdampak bagi banyak jiwa-jiwa yang menanti-nantikan jamahan daripada kuasa Tuhan itu sendiri. Saudara, untuk menciptakan sehatian itu memerlukan kerendahan hati. Ini mana kita senantiasa menanggalkan setiap ego, kesombongan, kepandaian, kepintaran kita.
Dan kita mau letakkan di bawah kaki Kristus. Dan kita mau menanggikan nama Yesus Kristus demi satu tujuan yang mulia. Sehingga dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Bapak Ibu serta jemaat GBPS El Bethel yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang dimana semua orang percaya dan semua gereja karismatik maupun gereja Pantekosta mengadakan yang namanya doa 10 malam. Kalau di sini Pak Gembala ada ya, doa 10 malam ya Pak Gembala ya. Ya. Luar biasa saudara. Dan hari ini merupakan sekaligus puncak penggenapan janji Tuhan. Yang dimana setelah doa 10 malam, disitulah Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan. Walaupun hal itu terjadi pada ribuan tahun yang lalu saudara. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap sama. Roh Kudus 2000 tahun yang lalu dicurahkan. Tetapi hari ini juga Roh Kudus yang sama dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum saudara dan saya diutus menjadi saksi Kristus. Saudara, saya memberikan satu tema firman Tuhan yaitu diutus menjadi saksi Kristus. Diutus menjadi saksi Kristus. Minta maaf saudara, Bapak Ibu. Saya memberikan sebuah tema yaitu pada hari ini diutus menjadi saksi Kristus. Saudara, ketika saya merenungkan dan saya mendapatkan satu kepercayaan dari Bapak Gembala. Kemarin sore saya diinfokan hambanya besok melayani ya di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya sampaikan siap dengan senang hati. Lalu saya berpikir dan saya berdoa saudara. Tuhan, kira-kira apa yang akan saya sampaikan kepada umat Tuhan. Secara khusus yang ada di gereja GBPS El Bethel yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Maka terbesitlah sebuah tema yaitu diutus menjadi saksi Kristus. Saudara, kata diutus ini menekankan adanya satu mandat ilahi. Kata diutus juga berasal dari bahasa Yunani yang menggunakan kata apostelo. Yang artinya dalam konteks menjalankan misi Allah. Sehingga tidak serta-merta ketika seseorang telah diutus itu dibiarkan begitu saja. Melainkan yang mengutus itu akan memperlengkapi di dalam setiap kehidupannya. Itu sebabnya mengapa murid-murid, saudara, mereka tidak diizinkan menjadi saksi-saksi Kristus sebelum mereka diperlengkapi atau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, pernahkah saudara berpikir dalam hati saudara, iya ya, mengapa murid-murid dan orang-orang percaya yang pada saat itu tidak langsung diutus menjadi saksi-saksi Kristus? Bukankah mereka adalah orang-orang yang terlibat, melihat, mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dialami, yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitan dan kenaikannya saudara. Tentunya bisa-bisa saja saudara, murid-murid Yesus ini menjadi saksi Kristus tanpa mereka harus diperlengkapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi hal itu tidak diizinkan. Mengapa saudara? Hal itu tidak terjadi. Karena Tuhan tahu bahwa pemberitaan firman Tuhan menjadi saksi Kristus tanpa dipenuhi Roh Kudus adalah sesuatu hal yang sia-sia. Seperti layaknya menabur garam di laut. Tidak akan memiliki satu dampak yang cukup signifikan ketika kita menjadi saksi Kristus dan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Yesus tidak mau seperti hal demikian. Sehingga Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Dan murid-murid diperintahkan untuk sabar dalam menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan mereka harus berdoa sehati bersama-sama.
Dan pada saat ketika Roh Kudus dicurahkan, barulah mereka diutus menjadi saksi Kristus yang sungguh luar biasa. Dan saksi-saksi Kristus yang sungguh luar biasa itu tidaklah menutup kemungkinan ada di antara kita, yaitu saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara khusus pada pasal 171 huruf A, di sana tertulis poin penting kebatasan usia saksi ketika memberikan satu keterangan di satu pengadilan. Minimal batas usianya itu harus 15 tahun, saudara. Dan mereka harus dewasa. Ketika seseorang memberikan satu keterangan saksi di muka pengadilan, dan didapati orang tersebut belum dewasa atau di bawah umur 15 tahun, maka kesaksian itu tidak menjadi satu alat bukti yang sah secara mandiri. Berdasarkan pasal 185 ayat 7 KUHP, saudara. Jemaat GBPS El Bethel yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau saja dalam pandangan hukum dunia dalam memberikan saksi ada batasan-batasan, yaitu mereka harus dewasa. Bagaimana ketika saudara dan saya menjadi saksi Kristus? Ataukah ada batasan-batasan, syarat-syarat yang harus memenuhi kriteria menjadi saksi Kristus? Tentunya ada, saudara. Untuk menjadi saksi Kristus, maka diperlukan juga seseorang yang dewasa di dalam Kristus. Dan saya yakin dan percaya bahwa jemaat GBPS El Bethel adalah orang-orang yang dewasa di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya nanti saudara akan menjadi saksi-saksi Kristus. Ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara sudah mulai menjadi saksi-saksi Kristus. Memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menceritakan siapa itu Yesus Kristus. Dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang ajaib yang berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, dalam menjadi saksi Kristus, kedewasaan tidak diidentik dengan batasan usia. Karena di dalam kekristenan usia tidak menjadi satu tembok penghalang untuk menjadi saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam suratnya 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Jadi saudaraku, menjadi saksi Kristus tidak selamanya diidentik dengan batasan usia. Layaknya seperti menjadi saksi dalam pandangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Ketika engkau boleh menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah lakumu, di dalam perbuatanmu, di dalam kesucianmu, maka engkau layak menjadi saksi Kristus. Saya mengutip salah seorang yang bernama John Stott dalam bukunya Murid yang Radikal mengungkapkan kedewasaan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang namanya kedewasaan fisik. Kedewasaan fisik ini adalah di mana seseorang memiliki tubuh yang berkembang secara sehat. Yang kedua, kedewasaan secara intelektual. Kedewasaan intelektual ini adalah seseorang di mana memiliki pikiran yang terlatih dan panca indera yang begitu luar biasa. Yang ketiga, ada yang namanya kedewasaan moral. Saudara, orang yang dewasa di dalam moral adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan selanjutnya ada yang dinamakan kedewasaan secara emosional. Kedewasaan emosional ini adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang seimbang dan sanggup mengembangkan relasi-relasi dan melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi saudara jemaat GBPS El Bethel yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan. Kedewasaan adalah merupakan satu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Sehingga seseorang dikatakan dewasa
apabila seseorang itu mencapai suatu keadaan yang matang dan tidak statis. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dewasa berarti memiliki suatu hubungan yang dewasa dengan Kristus dalam penyembahan, dalam iman, dalam kasih, dalam perbuatan, dan dalam ketaatan kita kepada Dia. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mau belajar menjadi dewasa di dalam Kristus. Sehingga kita layak menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah muka bumi yang dipenuhi dengan kegelapan ini. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kedewasaan orang percaya terletak pada pandangan yang benar tentang Kristus, Yesus melalui kitab suci, yaitu Alkitab. Sehingga apa yang dikatakan Jerome, Bapak gereja pada abad yang ke-6, dia mengatakan bahwa orang yang mengabaikan kitab suci berarti mengabaikan Kristus. Dari altar Tuhan yang kudus ini saya ingin mengatakan, sangat banyak di antara saudara yang hadir di tempat ini yang memiliki kesukaan dan kegemaran merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saudara. Saudara, Bapak Jerome, Bapak gereja pada abad yang ke-6 mengatakan, mengabaikan kitab suci berarti mengabaikan Kristus. Sehingga jangan jadikan Alkitab sebagai kotak obat. Yang dimana ketika saudara terluka baru saudara mengambil kotak itu. Tapi jadikanlah Alkitab menjadi satu menu santapan yang bergizi. Sehingga ketika saudara tidak mengkonsumsi makanan itu, maka seperti ada yang kurang dalam diri saudara. Ada kekuatan yang hilang dalam diri saudara. Karena apa? Karena kitab adalah kekuatan daripada Allah itu sendiri. Amin, saudara. Jadi pulang dari tempat ini, mari kita latih diri kita. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa? Tuhan akan mengajar kita, menuntun kita dari hari lepas hari. Bagaimana cara kita harus bertindak. Bagaimana kita harus melangkah. Dan apa yang harus kita putuskan di dalam melakukan dan memecahkan setiap masalah demi masalah. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya untuk menjadi saksi Kristus yang efektif dan memberikan satu dampak bagi kerajaan sorga, maka saudara dan saya perlu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan baik-baik, kata kuasa dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 menggunakan kata dunamis yang berarti seperti dinamit yang memiliki daya ledak yang begitu cukup kuat, yang begitu cukup tinggi, saudara. Sehingga ketika dinamit itu ditekan, diaktifkan dan digunakan, maka itu menghasilkan satu ledakan yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya tak heran ketika orang-orang pada zaman itu, murid-murid Kristus, ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ketika mereka berbicara, maka ada 3.000 jiwa yang bertobat dan menerima Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Ada begitu banyak murid-murid Kristus ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib yang pada umumnya manusia-manusia biasa tidak bisa dapat melakukannya. Kalau saudara adalah orang-orang yang rindu dipenuhi Roh Kudus, maka ketika setiap hari saudara membangun satu hubungan yang intim dengan Dia, saya yakin dan percaya bahwa saudara juga tidak menutup kemungkinan memiliki spirit kuasa bagaikan dinamit yang memiliki satu dampak yang begitu luar biasa. Baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun di mana saja kita berada. Saudara, sehingga ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka seseorang akan memiliki kemampuan supranatural. Dan kemampuan supranatural ini tidak dapat dimiliki oleh orang-orang percaya yang malas.
membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemampuan supranatural ini tidak dapat dimiliki bagi orang percaya yang malas dan mengabaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara malas melakukan kehendak Tuhan, ketika saudara malas dalam merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, ketika saudara malas membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah memiliki kuasa itu. Maka daripada itu Yesus tidak mau mengutus murid-muridnya ketika menjadi saksi mereka begitu-begitu saja, saudara. Tidak ada dampak. Tidak ada sesuatu yang dapat mengubahkan kehidupan baik secara pribadi maupun orang lain. Dan hal itu bisa dilakukan ketika saudara mau dipenuhi, diisi terus dengan kuasa Roh Kudus dari hari lepas hari. Saudara, yang kedua, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seseorang memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Saya yakin dan percaya bahwa orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka orang tersebut akan memiliki satu keberanian di dalam memberitakan Injil, saudara. Saudara, tidak semua orang berani memberitakan Injil. Tetapi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia memiliki satu keberanian untuk memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, yang dimana ketika murid-murid mengetahui bahwa Yesus Kristus, Sang Guru Agung telah mati. Dan pada saat itu murid-murid tidak berani untuk memberitakan Injil, saudara. Murid takut, dia bersembunyi di dalam pintu dan mengunci pintu rapat-rapat. Karena apa, saudaraku? Karena tidak ada Roh Kudus pada saat itu. Yang memberikan keberanian kepada murid-murid dalam memberitakan Injil ketika Roh Kudus dihinggapi dalam kehidupan mereka dan memenuhi kehidupan mereka. Barulah mereka berani dalam memberitakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sekaligus untuk mendapatkan pengampunan dosa hanya melalui Dia. Jadi saudara dan saya harus bangga kalau saudara menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara. Hari ini merupakan hari yang dimana Roh Kudus Parakletos berfungsi sebagai penolong dan penghibur. Dan ia juga akan memberikan keberanian kepada saudara dan saya untuk diutus menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Sebab banyak di antara saudara yang rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukalah hatimu dan izinkanlah Kristus bertata di dalam kehidupanmu, menuntunmu, membimbingmu, menguasai tata hatimu. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, Roh Kudus.
kehidupan saudara dan saya. Engkau akan diutus menjadi saksi Kristus dan memiliki suatu dampak bagi kemuliaan kerajaan surga. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Kudus, Roh Kudus. Engkaulah junjungan kami ya Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Karena itu kuasa-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sampai pada akhirnya Tuhan, Engkau membuahkan hidup kami dan hidup kami menjadi satu dampak, menjadi satu alat yang heran di tangan Engkau. Haleluya, Roh Kudus menjawab kehidupan saudara dan saya. Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Kudus. Engkau melihat setiap hati yang rindu dan haus akan jamah. Beracalah Roh Kudus, lawat setiap hati kami, ubahkan setiap kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghibur, Engkau yang memberikan keberanian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelawatan-Mu yang sungguh agung dan mulia dalam hidup kami. Kalau kami pada hari ini boleh merasakan jamahan daripada Tuhan, bila Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam setiap kehidupan kami, sampai pada akhirnya Engkau memperlengkapi kami, jemaat GPPSL Bethel, yang siap untuk diutus menjadi saksi Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang di tempat ini, di dalam menjalankan setiap mandat ilahi yang akan terus nantiasa memimpin umat Tuhan dan membawa umat Tuhan kepada jalan-jalan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memateraikan setiap benih firman-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk.